Momentum Hari Ibu selalu diperingati setiap tanggal 22 Desember setiap tahun oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan peran ibu sangat luar biasa bagi setiap anak bangsa. Jika kita melihat sosok ibu, kita melihat cinta kasih, kedamaian, pengampunan yang tak perlu diungkapkan. Berikut kita simak sekilas komentar dari Kabid Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur, LC Theodora Hayat. Ibu bagi saya adalah sosok perempuan cantik, perempuan hebat yang menginspirasi saya dalam menjalani hidup ini, baik dalam keluarga, dalam karier saya sebagai pegawai, dan dalam hubungan kemasyarakatan yang saya jalani. Karena itu adalah pengalaman baik yang tidak pernah saya lupakan, karena ibu saya tidak sombong. Beliau sangat rendah hati dan serba bisa dalam membantu keluarga. Bagi saya itu patut diperingati. Peringatan terhadap Hari Ibu ini adalah bagaimana kita memperingati sesuatu anugerah yang indah yang kita dapati dalam kehidupan kita, dan anugerah terindah bagi setiap orang yang terlahir dari seorang ibu. Hari Ibu adalah hari di mana kita harus memperingatinya. Kita peringatkan peran seorang ibu yang dalam keluarganya begitu besar, baik bagi suami, anak-anak maupun lingkungan sosialnya, terhadap kontribusi yang ia telah lakukan, sehingga contoh seperti saya sampai saat hari ini karena seorang ibu yang begitu memperhatikan saya, yang begitu mengayomi, sehingga dia membuat sebuah cerita indah dalam kehidupan saya. Saya tidak akan melupakan sosok seorang ibu. Untuk kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak yang kita lihat di medsos maupun yang kita baca di media massa bahwa pernah atau sering terjadi kekerasan yang ibu lakukan terhadap anaknya sendiri. Bagi saya perbuatannya saya tidak setuju. Tapi mari kita bersama-sama, hakikat seorang ibu kita tahu bahwa tidak mungkin dia melakukan itu. Kita mendalami lagi apa penyebabnya. Bagi ibu-ibu untuk dengan sekejap dia langsung melakukan kekerasan terhadap anaknya tidak mungkin. Karena apa? Kami atau saya tumbuh dari seorang ibu yang penyayang, makanya saya tidak percaya akan hal itu. Mungkin karena sering merasa tertekan atau ada himpitan-himpitan. Karena himpitan-himpitan itu, karena besarnya sayangnya dia kepada anak ini, maka ada saja yang dia bisa lakukan yang berakibat pada dia harus menjalani hukuman atau yang tidak selaras dengan hukum yang ada. Tapi pada intinya percayalah bahwa di balik perbuatannya sebagai manusia yang tidak sempurna itu, dia tetap mempunyai perasaan. Bahkan dia rela untuk mengaku bahwa dia salah berbuat itu. Untuk itu, bagi kita yang masih mempunyai ibu, kita bersyukur. Dan kita harus selalu bersyukur bahwa kita melihat kembali apakah tugas-tugas kita bisa emban seperti tugas seorang ibu yang telah melayani kita, ya, sehingga dalam masa tuanya yang kita masih mempunyai seorang ibu ini, kita harus melayani dia, melayani seperti kita merasakan kembali waktu kita dilahirkan, dibesarkan, dipelihara oleh ibu itu. Jangan kita biarkan dia di hari tua dia sendiri. Untuk kekayaan, untuk uang, dia tidak peduli.
Dia tidak perlu, dia hanya membutuhkan kasih sayang. Jangan berpikir bahwa seorang ibu kalau sudah tua masukkan ke panti jompo. Tidak usah itu. Coba kita luangkan waktu dengan cara yang bijak. Kita melihat ibu kita melihat orang tua yang rentah ini, supaya dia bisa merasakan bahwa apa yang dia telah bina, dia telah didik kita dari kecil, dia menuai bahwa didikannya berhasil, kasih sayangnya berhasil, sehingga saya di hari tua saya diperhatikan oleh anak-anak saya. Itu bukan bayar, ya, tapi itu sudah menjadi tugas kita sebagai anak dalam melayani ibu kita yang masih ada. Bagi semua ibu-ibu di Indonesia, saya menghimbau pesan untuk seluruh ibu di Indonesia. Jadilah seorang ibu yang tetap menjadi kebanggaan seluruh anggota keluarga. Tetaplah menjadi penyemangat dan tetaplah menjadi ibu yang dapat membangun karakter masa depan bagi anak-anak kita. Masa depan untuk tetap menjadi anak yang berbakti, dan masa depan untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia ini, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur. Dengan kita berbuat baik, mencerminkan bahwa kasih seorang ibu, kasih adalah kasih yang sepanjang masa. Ya, untuk itu bagi saya pribadi, memori yang ada di benak saya, ibu adalah sosok ibu yang baik, ibu yang terhebat yang pernah saya miliki, ya, karena memang tanpa dia kita tidak jadi apa-apa. Banyak yang bisa kita ulas tentang seorang ibu, tapi tanpa ulasan saya percaya bahwa kita semua yang sedang berada dalam hidup ini, dalam menjalani hidup ini, kita berhasil seorang ibu yang sangat mencintai. Yakinlah itu, tidak usah khawatir bahwa ibu tidak pernah tidak mencintai kita. Kasih ibu sepanjang masa, kasih ibu tidak dapat digantikan oleh apapun. Ya, jadi untuk itu himbauan saya kepada semua ibu, saya ulangi lagi, cintailah ibumu, cintailah hasil karya ibumu, dan maknailah hidup ini sebagai bekal yang diberikan bagi ibu kita masing-masing. Pada akhirnya, saya, Elsie Theodora Hayer, Sarjana Sosial, mengucapkan selamat memperingati Hari Ibu yang ke-62, tanggal 22 Desember 2020, Perempuan Jaya Indonesia Maju.